satu sisi hidupku, ku terjatuh dalam jurang semu, tak mampu, takut dan malu memandang pada wajahmu. Ampuni aku dalam cintamu, basuhlah aku di dalam kasihmu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendakmu. Hanyalah debu hidupku, hilang lenyap di hembusan bayu. Umat Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah umatnya untuk menyatakan karya keselamatannya bagi dunia. Kami datang bersembah sujud kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui Engkaulah Allah yang rela menderita dan berkorban bagi kami. Engkau Allah yang berkuasa dan menerima kasih karunia. Hanya kepadamu kami berbakti dan memuji. Hanya kepadamu kami berserah diri. Sungguh kami rindu mendekat dekat kepadamu, dan jiwa kami hendak memuliakan Engkau senantiasa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah tercurah bagi kami, umat-Mu. Amin. Melihat Dia yang di atas salib, tampak penuh luka dan berlumur darah. Kulihat Dia yang di atas salib, tampak lemah dan tak berdaya. Kudengar Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ya, Dia mengampuni mereka yang menyalibkannya. Kudengar Dia berseru, "Ya Bapa, serahkan nyawaku." Ya, Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus dan anak-anak, refleksi bagi kita bahwa pernyataan Yesus
menunjukkan pada kita bahwa di tengah sifat keras dan ngeyel manusia, terkadang bahkan seringkali kita tidak tahu melakukan itu untuk apa. Membela ego, kehormatan, pikiran yang dirasa paling unggul, apa yang sejatinya dicari manusia. Manusia akan kali tersesat dalam diri dan pikirannya. Hal itu yang sering dapat merusak keharmonisan hidup, relasi, keseimbangan ciptaan, dan kehidupan menjadi milik kasih. Untuk itulah Yesus hadir dan mati agar semuanya kembali seimbang. Kita dipanggil untuk betul-betul menghayati dengan kerendahan hati. Kita datang dan memintanya untuk memberikan hati yang bersedia berubah dan kembali pada Kristus. Mari kita datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunan melalui pujian, ampuni aku dalam cinta-Mu. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah menyakitkan Tuhan dengan menyambut dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepadanya, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, kalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain,
marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. kata Yesus kepada Marta. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa dia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersyukurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyhur hatinya, ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? jawab mereka. Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. Coba saya mau tanya kepada anak-anak yang ikut ibadah bersama-sama kami di sini. Adakah dari anak-anak ini yang mempunyai pergumulan atau permasalahan? Atau tidak berani mengungkapkan? Kadang kita itu orang dewasa menganggap masalah yang dihadapi anak kecil atau orang muda itu adalah masalah kecil. Pergumulan yang dihadapi itu adalah hal yang kecil. Padahal tidak demikian bagi anak-anak, karena masalah atau pergumulan yang dihadapi pada masanya, pada usianya. Contoh yang sering terjadi pada anak-anak SD, SMP seperti itu. Dan ini menjadi suatu permasalahan, misal tidak ditemani sama teman-temannya, atau ada yang dibully, terus apalagi anak-anak, ada nggak punya permasalahan? Banyak hal yang
dihadapi mungkin anak-anak tidak diteman itu sudah menjadi, di sekolah tidak diteman itu sudah menjadi beban pergumulan bagi anak-anak. Mungkin waktu kita kecil ya, yang dewasa atau tua seperti saya itu juga pernah mengalami hal-hal yang kadang kita tidak berani mengungkapkan, entah itu kepada kakak, ya, kepada orang tua, seperti itu. Ada yang pernah mengalami demikian nggak anak-anak? Banyak sekali mungkin hal-hal yang belum tentu kita sebagai orang tua atau yang lebih tua ini tahu ya permasalahan anak-anak. Jadi banyak hal yang terjadi di masanya, di usianya. Contoh mungkin yang pernah saya alami, contoh mungkin banyak yang bapak ibu anak-anak alami. Contoh sebetulnya kalau kita sudah dewasa untuk saat ini melihat hal yang dulu waktu masih masanya saya alami umpamanya kayak gitu, itu luar biasa. Contoh mungkin sewaktu saya masih duduk di kelas 1 SMP di SMK contoh. Kalau istirahat itu ada kakak kelas itu 2 atau 3. Maaf ya bahasa Jawanya inceng-inceng di jendela. Itu takutnya sudah luar biasa. Pulang digonceng atau berangkat itu menjadi permasalahan, kayaknya takut. Jadi ke sekolah itu kadang tidak nyaman, padahal ya lebih jengkok seperti itu. Mungkin lebih besar, lebih dewasa lagi. Ini minta maaf saya memberi contoh saya dan mungkin Mas Eko. Daripada saya memberi contoh yang lain yang saya tidak tahu. Contoh mungkin Mas Eko pada masanya waktu masih kuliah kepilih jadi ketua himpunan di Teknik Pengairan. Ketua himpunan itu seperti kalau di SMA itu seperti OSIS, seperti itu ketua OSIS. Dia punya pergumulan yang luar biasa beberapa bulan. Pada masanya dulu dia merasakan, kalau saya ekstrimkan kata-katanya, dunia ini runtuh. Kalau saya ekstrimkan begitu ya, tetapi bisa melewati hal seperti itu. Tapi saat ini mungkin dia kalau merefleksikan ke belakang, melihat ke belakang, lucu ya, dulu ternyata ketakutannya atau bebannya seperti itu besarnya. Tapi itulah permasalahan pada masanya yang kalau kita bisa melewati, itu merupakan suatu proses pembelajaran di dalam kehidupan kita. Kalau kita yang lebih dewasa, ada pergumulan dengan pergumulan pertemanan, percintaan, atau yang lain. Yang lebih dewasa lagi masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah ekonomi, masalah hubungan suami istri, masalah dengan anak, banyak hal. Tetapi memang pergumulan ini kadarnya bermacam-macam. Ada yang merasa berat, ada yang merasa biasa-biasa, tetapi saya yakin di dalam kehidupan pasti punya pergumulan. Kembali lagi dalam bacaan kita yang mendasari khotbah pada pagi hari ini yang terambil dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Kalau bisa saya simpulkan di sini bahwa bangsa Israel itu pada waktu itu menderita dan kehilangan pengharapan karena berada di dalam pembuangan Babel. Diceritakan di situ bahwa bangsa Israel sangat menderita. Dituliskan di sana tulang-tulang kering. Itu kalau kita baca bisa dibaca di ayat kedua. Ini adalah simbol bahwa orang-orang Israel yang pengharapannya sudah kering dan semangatnya mati. Ini pergumulannya luar biasa. Digambarkan tulang-tulang yang kering dalam masa
pembuangan. Jadi sangat berat waktu itu kehidupannya, penderitaan yang dialaminya. Namun Allah dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas berkenan menghidupkan kembali semangat bangsa Israel. Allah tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Di situ disimbolkan dengan nafas hidup yang datang dari 4 penjuru dunia. Bisa kita baca di ayat 9 sampai 10. Ini menjadi peringatan bangsa Israel turun-temurun bahwa Allah lah sumber pengharapan yang menghidupkan umat dari kematian di tengah ketiadaan, termasuk maksudnya pengharapan. Karena penderitaan yang berkepanjangan dalam pembuangan. Dalam bacaan yang kedua, yang terakhir dari Roma pasal 8 ayat yang ke-6 sampai 11, itu juga dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma yang mengingatkan bahwa Roh Allah, spirit kekuatan dan kemahakuasaan Allah lah yang memampukan manusia beroleh hidup dalam keselamatan. Dan tadi, ya, seperti yang dibacakan dalam bentuk narasi tadi oleh Bapak, Ibu, dan Bapak tadi, kisah pembangkitan Lazarus dari kematian Tuhan Yesus. Kisah ini mendeklarasikan bahwa Tuhanlah Allah sang pemilik kehidupan, Allah yang transenden, itu senantiasa peduli kepada kesulitan-kesulitan yang dialami umatnya. Allah peduli dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami dan berkenan memberikan hidup kepada mereka, kita semua, bahwa Tuhan Allah pro kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu Prapaskah yang kelima, kita diajak menghayati bahwa Allah peduli kepada umatnya, kepada kita semua, karena Dia Allah yang pro kehidupan. Kita yang terbeban, yang mempunyai pergumulan, permasalahan hidup, ketakutan dan pesimis akan masa depan, jangan khawatir. Yang pertama, kita harus senantiasa optimis, yakin dalam menjalani kehidupan dengan segala dinamika dan perkembangannya. Karena tadi, Tuhan adalah Allah yang sangat peduli kepada kita. Dengan Roh-Nya, kita akan dimampukan untuk menjalani hidup dalam keselamatan. Kita bawa semua persoalan, semua pergumulan kita hanya kepada Dia, Allah Tuhan kita. Dan kita tahu bahwa Dia hanya sejauh doa. Berdoalah sekali lagi bahwa semua beban dan persoalanmu dalam doa, Tuhan Allah peduli. Saya sangat sangat mengenal hati saya seperti tadi yang sudah kita bacakan. Tuhan hanya sejauh doa. Saya ulangi kata-katanya ya di sini. Bila merasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menyentuh hidupmu, ingat, masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menentang
keadaanmu. Ingat, Yesus tak akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil berseru memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Serahkan setiap persoalan, pergumulan kepada Tuhan, karena dia hanya sejauh doa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Allah telah peduli kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Teladan, mungkin anak-anak yang kecil ya, teladan itu memberi contoh dan melakukannya. Karena Tuhan Allah telah memberikan contoh dan melakukannya kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Mari kita meneladani Dia. Mari kita mencontoh apa yang sudah dilakukan Tuhan buat kita. Dengan senantiasa peduli kepada sesama. Peduli yang bagaimana? Bisa jadi teman yang baik, jadi teman curhat, bagi teman kita yang mempunyai keluh kesah, menjadi pendengar yang baik bagi teman kita, mau menolong, mau membantu teman kita yang mengalami kesusahan. Mari kita peduli kepada sahabat, selaku orang tua kepada anak, kepada sesama yang mengalami kekurangan, terpinggirkan, mau melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan terus hidup dan kehidupan yang lebih baik dan lebih damai. Banyak hal yang dapat kita perbuat dengan cara dan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi, yang pertama, kita harus senantiasa optimis, yakin ya, dalam menjalani kehidupan dan dinamika dan pergumulan kita. Karena tadi Allah selalu peduli kepada kita. Allah selalu peduli kepada kita. Yang kedua lagi, kita harus meneladani apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan buat kita umat manusia. Banyak hal yang dapat kita perbuat dengan cara dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan Allah peduli pada umatnya dan Allah pro kehidupan. Selamat mewujudkan hidup yang peduli dan pro kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Segala
Tuhan.